Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Bahanan di channel video pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi share sebuah aplikasi untuk menggambar, khususnya mata pelajaran matematika yang sangat penting baik bagi guru maupun siswa yang menggunakan materi ini dapat dipraktekkan. Baik, sebelum saya memberikan penjelasan tentang fxDraw ini, yaitu fxDraw versi 4, banyak fxDraw yang lain, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komentar yang cantum di bawah deskripsi ini. Baik, untuk fxDraw titik 4 ini adalah sebuah aplikasi geometri analitis datar untuk menggambar objek-objek geometrik, titik, garis, kemudian dapat diperkaya lagi nanti dengan mengarsir sebuah daerah, kemudian grafik, fungsi, statistik, dan banyak lainnya. Nah, untuk memperolehnya bisa di-download, kita buka Google Chrome, boleh di bawah ini atau yang ada di desktop Bapak Ibu yang lain yang menonton video ini. Kemudian bisa juga menggunakan Mozilla dan seterusnya. Nah, saya akan mencoba menggunakan Google Chrome untuk menunjukkan aplikasi fxDraw ini. Caranya pada telusuran kita ketik fxDraw. Karena saya menggunakan versi 4, ya berarti diketik fxDraw 4 kemudian enter. Nah, untuk memperolehnya bisa di-download. Nanti bisa membaca lebih detail, yaitu pada bagian ini. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah free download fxDraw, ya. Jadi silakan dicari, versi 4-nya sudah ada di sini. Saya tidak akan mendownload ulang dan tidak akan menginstal karena sudah terinstall pada laptop saya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pada bagian pertama ini, part 1, yaitu fungsi menu, beberapa bagian fxDraw, dan nanti akan dilanjutkan pada part lainnya untuk menunjukkan bagian-bagian menu datar yang kita perlu jelaskan lebih lanjut. Langsung saja saya aktifkan fxDraw 4 ini dua kali. Nah, pertama di sini ada daerah kosong untuk tempat menggambar, ya. Kemudian bagian atas ada file yang berisi yaitu new, open, close, save, fs, dan seterusnya. Kemudian edit ada undo, select all. Nah, baik ya, sebelum memulai fungsi menu pada bagian ini, pada bagian kiri, maka yang harus pertama kali diperhatikan adalah tool. Tool ini adalah sebuah alat untuk mengatur, yaitu ada di sini ada keterangan grid. Grid ini adalah sebuah cetak peta-peta atau kisi-kisi yang kalau ditunjukkan nanti akan membentuk peta-peta. Kemudian di sini ada isometric grid. Nah, saya mengatur lebih dahulu pada tool. Untuk grid di sini, kalau kita lihat ini sudah satuannya 0,5 cm. Kemudian isometris, kemudian tentang subgrid. Kemudian di sini ada warna gridnya bisa dipilih, warna-warna yang disukai, terserah. Kalau biru ya biru. Kemudian ada opacity, adalah pengaturan ketebalan garis. Di sini pada grid bisa dengan cara menggeser. Setelah itu baru oke. Nah, langsung akan muncul di sini petanya dengan ukuran. Kalau kita lihat lagi tool grid, di sini adalah 0,5 cm. Kemudian ukurannya dapat diubah dengan cara klik. Misalkan kita ingin mengukur petanya 1 cm, kalau ingin 2 dan seterusnya, langsung saja oke. Maka kotaknya sudah berukuran 1 cm kali 1 cm. Sedangkan pada preference, ya pastikan kalau kita menggunakan cm, di sini ada pengaturan, yaitu pada bagian general, kemudian klik pada preference. Di sini pastikan dalam satuan cm, karena mungkin awal-awalnya bisa saja berbentuk point, maka mengaturnya lebih awal. Silakan klik tool, kemudian grid preference, kemudian arahkan pada cm, kemudian oke. Sedangkan yang lain nanti bisa dicoba sendiri dulu, karena ada penjelasan pada bagian-bagian selanjutnya. Kita oke saja di sini.
maka tetap sudah di sini gridnya sudah berukuran 1 cm. Baik, pada menu ini untuk bagian penjelasan pada penunjukan grid. Kemudian setelah di sini ada bagian subgrid untuk menunjukkan grid yang ini. Kalau kita klik maka akan sembunyi, kalau kita klik akan muncul tampak pada kotak kosong ini. Kemudian di sini ada bagian auto point. Auto point adalah berfungsi untuk memberi label secara otomatis saat kita menggambar garis, kemudian bidang geometris ya. Saya akan coba pada part 1 ini adalah khusus pada garis dan segi 4 ya. Baik, kalau posisi seperti ini di sini tampak belum aktif, maka kalau kita membuat garis di sini ada garis line ini bermacam-macam. Di sini ada line ruas garis, kemudian midpoint artinya garis dari tengah, kemudian draw ray, kemudian di sini ada raise run, kemudian ada length angle artinya membuat garis dengan sudut tertentu, kemudian row line membuat garis menggunakan tanda panah. Saya mulai dari line di sini. Nah, pada line di sini saya akan membuat garis dengan cara ngedrag pada tempat peta. Kemudian di sini masih belum aktif auto point-nya. Saya coba dulu klik garis. Nah, yang pertama ini kita klik, kemudian tarik garis di sini. Nah, di sini garisnya kalau saya klik di sini dengan cara select, klik, maka garisnya masih berukuran 10. Nah, di sini 10 cm panjangnya karena dihitung dengan peta ada 10 cm. Jika ditunjukkan dengan penggaris di sini panjangnya lebih pas di sini 10. Nah, karena garis ini masih tipis atau perlu ketebalan, caranya kita klik select, kemudian klik garisnya, kemudian kita pertebal di sini. Kalau ini 0,5 kita bisa pertebal misalkan 2 misal. Nah, agar lebih jelas. Dan garis ini bisa dipertebal dan warnanya bisa diganti. Kalau ini hitam mungkin kita bisa menggunakan warna yang lain. Bisa merah, bisa biru, bisa kuning. Misalkan kuning. Kalau kita coba warna merah akan berubah merah. Nah, di sini poinnya yaitu labelnya, biasanya ruas garis itu adalah ada titik batas yaitu biasanya A dan B. Nah, karena tadi belum aktif, maka sekarang kita langsung memberi label dengan cara klik label point. Di sini diklik, kemudian pada bagian titik kiri kita drag, yaitu sini A, sini B. Ini adalah membuat garis tanpa mengaktifkan auto point. Tapi kalau kita ingin membuat garis di sini, misalkan pada menu di sini bagian kiri, garis ini agar langsung otomatis huruf labelnya muncul, maka aktifkan terlebih dahulu auto point. Dia harus aktif di sini. Nah, itu kita buat garis, misalkan garis yang baru. Kalau dari AB sekarang, maka akan muncul secara langsung garisnya bebas, apakah lurus atau ke bawah. Di sini bisa otomatis TD. Kalau kita buat lagi garis di sini, akan otomatis menyambung huruf berikutnya IF. Ke bawah juga kita buat garis, akan jadi GH. Warna garis dapat dirubah dengan cara klik select di sini. Kemudian warnanya kita cari misalkan warna hijau, klik. Ketebalan garis diukur dari sini misalkan 2. Warnanya juga ini juga bisa diubah dengan ketebalan tertentu dengan warna yang kita inginkan, kan biru dan seterusnya. Ini adalah untuk part 1 saya memperjelas pada ruas garis, kemudian label point, kemudian pengaturan awal. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali, apakah huruf label ini dapat dirubah A dan B dengan huruf yang lain? Maka caranya bisa dirubah dengan cara klik kanan pada huruf yang kita ubah, yaitu klik kanan. Kemudian pada kotak ini ada A, mungkin kita ingin menggunakan huruf yang lain, misalkan K dan L. Kita hapus, kemudian K, kemudian OK.
B-nya kita ganti huruf yang lain juga, klik kanan, kita ganti huruf L. Ya. Tentunya di sini ada keterangan tertentu, baik ukuran di sini 10, kemudian jenis fontnya juga ada, warna, ketebalan, kemudian miring dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanda max ya, berupa tanda titik di sini. Artinya batas ini menggunakan tanda bundaran ini bisa diubah dengan yang lain. Kita saja menggunakan titik ini lah, oke saja. Inilah cara mengedit huruf yang beda. Ini tadi L, saya ubah lagi di sini K ya. Jadi K aslinya, kita oke dan klik di sini L. Kita ubah L. Nah, yang lain misalkan C akan kita ubah menjadi P. Caranya juga sama, klik kanan, kemudian klik kanan pada hurufnya ya, bukan pada garisnya, klik kanan, klik select dulu boleh, klik kanan. C saya ubah menjadi misalkan P dan oke. Kemudian di sini D saya ubah dengan huruf yang lain yaitu Q. Kita klik kanan, kita klik Q. Nah, ini adalah menggambar garis, menjadikan nama label pada bagian part 1 ini. Nah, kalau ingin menghapus bagian yang kita gambar ini, caranya bisa kita gunakan select, kemudian di drag dari pojok sini, kemudian klik delete. Nah, akan terhapus. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan setelah lain. Di sini adalah made point ya. Kita klik made point. Kemudian di sini hurufnya pasti, auto point otomatis. Kemudian ketebalannya 0,5 kita bisa membuat yaitu lebih tebal lagi, misalkan 1,75. Kemudian warnanya kita ubah warna misalkan hijau. Kemudian karena ini adalah made point, maka kita jangan terlalu pinggir tapi ke tengah. Misalkan posisinya di sini. Kita tarik ya di sini. Otomatis ya AB akan muncul otomatis. Kita lanjutkan dengan warna yang lain, misalkan merah. Tetap pada mid point, kita tarik di sini dengan posisi tidak mendatar mungkin. Nah di sini point, kita lepas ini. C dan D tarik gini juga sama. Nah ini akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Baik, selanjutnya pada baris yang menu berikutnya draw right. Kita coba klik, kemudian saya tarik garis di sini. Nah, draw right di sini. Nah, ini artinya masih belum lepas sendiri draw right karena bisa disambung-sambung. Klik. Ya, kalau bisa dicoba nanti. Lanjut pada bagian berikutnya XY. Ya, sebelum kita klik XY, saya akan hapus bidang ini dengan cara select agar lebih leluasa cara menggambarnya. Baik, saya coba. Selanjutnya pada di sini adalah yang ada line XY-nya. Kita tarik dari sini misalkan, kemudian lepas. Kalau di sini kita ukur 1 2 3 4 5, kita lepas. Di sini ada pertanyaan berarti 5. Apakah ukurannya mau diubah dengan ukuran tertentu? Maka caranya bisa diukur 5. Misalkan 5 kita ubah menjadi 8. Y-nya juga posisinya 0 karena mendatar. Kalau kita ingin menggunakan X6, Y-nya 6, Y-nya 8 bisa oke. Nah, langsung garisnya jadi miring. Karena posisinya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8, kemudian ke atasnya adalah 6. Jadi X8 dan 6. Nah, itu adalah mengaturnya. Kemudian pada bagian di sebelah ini yang ada angka, ada tanda panah, ini artinya kita membuat garis menggunakan panah. Misalkan dari sini kita langsung beri panah, nah otomatis panahnya muncul. Dari sini juga bisa muncul ya, otomatis panahnya. Apakah pada ruas garis yang lain yang sudah belum ada panah bisa diberi tanda panah? Makanya misalkan yang ini kita lihat, kalau ini belum ada panah, maka ini bisa diberi panah dengan cara klik kanan pada garis ini, klik. Di sini ada row hits ya, artinya start, bisa diberi panah ya dengan cara memilih dengan arah yang tertentu.
startnya panah ke sini, kemudian diakhiri dengan panah yang di sini. Oke, akan muncul di sini. Di tengah juga bisa kita beri panah. Kalau dibutuhkan kita panah, maka akan di tengah. Kemudian itulah sementara untuk beberapa jenis-jenis prosesi pada menu ini. Kemudian yang paling terakhir adalah ruler, yaitu penggaris. Sebelumnya saya akan hapus dulu gambar yang ada di sini dengan cara select. Kemudian saya akan membuat garis tertentu menggunakan line sini. Kemudian dibuktikan nanti menggunakan penggaris. Dari I ke J ini berapa? Misalkan kita pakai penggaris. Kita ukur di sini U9, maka garis ini ukurannya 9 cm. Sehingga kalau dibuktikan dengan cara klik select, kemudian klik, nah di sini akan muncul 9 cm ya. Sehingga bisa dibalik, kalau ingin menggambar garis tertentu, kalau tadi adalah garis diukur dengan penggaris, sekarang kita punya penggaris, misalkan buat penggaris bebas, kita ingin membuat garis bebas di sini dengan cara memulai dari 0, misalkan ingin berapa cm, misalkan 6 atau 6,5, ini kita lepas saja K dan L. Kemudian kalau diklik di sini, nah akan muncul. Kalau dibuat 6,47, pembulatannya mendekati 6,5. Bisa ditunjukkan show gridnya di sini, grid units dengan 2 satuan. Kalau kita ketik 1 ya 1. Kalau diberi 0, maka akan muncul seperti ini. Ya. Penggarisnya bisa dihapus dengan cara klik L. Coba lagi gambar yang kedua. Saya punya penggaris dari sini, misalkan penggarisnya saya buat dari sini. Saya ingin membuat garis yang ukurannya misalkan di sini, kalau ini adalah langsung bisa ketik, kalau ini adalah penggaris ya, dan seterusnya. Itulah cara part 1 yang dapat diberikan pada tutorial ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik lonceng untuk memperoleh video-video selanjutnya. Bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.